Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk menginstal sebuah MikroTik OS di VMware. Dan di sini kita tentu saja harus mengetahui dulu manfaat-manfaat MikroTik ini. Nah, sebenarnya ini tidak cocok dikatakan install karena di sini kita hanya mengimpor yang sudah ada saja. Oke, kita akan coba lihat manfaat-manfaat MikroTik versi VMware ini dulu. Di sini saya sudah menuliskan manfaat-manfaatnya. Oke, kita langsung saja masuk. Nah, manfaat yang pertama itu kita bisa gunakan MikroTik ini untuk bahan praktek atau sekedar eksperimen saja, dan kita bisa mengetahui fitur-fitur di MikroTik sebelum membeli perangkat keras MikroTiknya. Kemudian pada poin 2, bisa digunakan secara permanen layaknya MikroTik pada umumnya, itu jika rekan-rekan mau. Ketiga, versi OS-nya sudah selalu diupdate ke yang terbaru. Nah, yang keempat, lisensi sudah level 6. 5, kemampuan hardware yang tidak kalah dengan MikroTik lainnya, tapi sih ini menurut kemampuan PC teman-teman juga atau rekan-rekan juga. Kalau saya sih menggunakan MikroTik ini dengan spesifikasi komputer yang Pentium Core 2, itu saya bisa melayani user sebanyak 150 user per malam. Nah, keenam, itu support semua LAN card karena LAN card sudah terlebih dahulu dikenali oleh OS Windows kita sendiri. Nah, ketujuh, kita bisa mengkostum RAM-nya sesuai selera kita sendiri dan maksimal tergantung pada RAM komputer kita sendiri. Dan 8, speed bandwidth mengikuti kemampuan LAN card kita sendiri. Jadi speed bandwidthnya itu akan mengikuti berapa kemampuan LAN card rekan-rekan sendiri. Lalu yang ke-9, jika ada kerusakan hardware, kita bisa mengganti hardware yang rusak saja. Nah, tentu di balik manfaat ini pasti ada kekurangannya. Yuk kita akan intip kekurangannya apa-apa saja. Nah, di sini saya mendapatkan 3 kekurangan. Yang pertama itu adalah boros listrik. Tapi ini bisa kita atasi dengan mini PSU Pico, yang mana PSU Pico ini menggunakan arus DC yang berkapasitas 12 volt saja dan 10 ampere. Nah, saya sendiri sih menggunakan supply biasa, ya cuma dikenakan tarif hanya 60.000 per bulan. Saya rasa sih saya nggak menemukan borosnya arus listrik ya. Mungkin rekan-rekan yang lain menemukan, tapi kalau saya tidak menemukannya, karena yang saya tahu, saya tiap bulan memakai PC MikroTik ini hanya dikenakan tarif 60.000 per bulan saja, dan itu sudah hidup semuanya on time 24 jam. Atau mungkin karena saya cuma CPU-nya doang yang hidup, saya nggak tahu sih. Nah, yang kedua, tidak ada fitur IP cloud, sehingga kita tidak bisa meremote MikroTik ini dari luar jaringan kita. Tapi ini bisa diatasi dengan VPN, Tunnel My ID, dan NoIP di DNS. Untuk NoIP di DNS itu saya sudah buat tutorialnya di video sebelum-sebelumnya. Nah, yang ketiga, mungkin ada kekurangan lainnya tapi saya belum menemukannya. Nah, mungkin rekan-rekan akan ada menemukannya di kemudian hari, tapi sejauh ini saya menggunakan MikroTik VMware ini tidak ada kekurangan sama sekali. Kekurangan maksudnya kekurangan yang selain yang 2 poin ini. Nah, jadi inilah topologi yang saya gunakan sampai saat sekarang ini, dan selama ini saya tidak menemukan kendala sama sekali, dan ini sudah melayani user ya, sampai 150 user per malam. Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke tutorial bagaimana cara untuk menginstalnya. Nah, hal yang pertama rekan-rekan lakukan adalah tentu rekan-rekan harus mendownloadnya dulu. Nah, link download saya sudah sediakan pada deskripsi video di bawah ini. Nah, jika rekan-rekan menonton video ini di Facebook, rekan-rekan bisa mengklik link video yang ada di deskripsi, kemudian akan diarahkan ke link YouTube.
Nah, coba rekan-rekan lihat pada deskripsinya itu ada link download Mikrotik dan VMware-nya. Oke, di sini saya sudah mendownload Mikrotik-nya. Hal yang pertama saya lakukan adalah tentu saja saya harus mengekstrak si Mikrotik tambah VMware ini dulu. Oke, kita akan coba ekstrak. Nah, setelah ekstrak VMware dan Mikrotik-nya, kita langsung masuk ke bagian VMware, ke folder VMware. Kemudian di sini ada SN-nya, serial numbernya. Setelah diinstal, kita akan kopikan serial numbernya. Kemudian kita harus install dulu VMware-nya. Selama menginstal, pastikan rokok terbakar dan siapkan satu buah kopi supaya tidak terasa lama menunggunya. Nekan saja. Oke, selanjutnya tahap instalasi VMware-nya sudah selesai. Selanjutnya kita klik finish dan kemudian kita buka VMware-nya. Selanjutnya kita akan masukkan SN-nya ke VMware-nya. Caranya cukup gampang, kita klik di sini bagian help, kemudian enter lisensi key. Lalu selanjutnya kita klik enter lisensi key. Kemudian buka SN-nya. Lalu kita klik OK. Nah, maka status VMware-nya itu sudah ini ya, sudah statusnya sudah lisensi ya, dan expire-nya no expire, dan ini sudah permanennya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah tentu kita harus mengenali LAN card komputer kita ke VMware ini dulu. Caranya cukup gampang, kita langsung klik menu edit, kemudian klik virtual network editor. Nah, jadi semuanya kita delete dulu. Nah, oke, kita akan lihat tampilan LAN card pada komputer saya dulu. Nah, jadi ini adalah LAN satunya, kemudian ini adalah LAN 2-nya, LAN card 2-nya. Ini adalah LAN card satunya dan ini adalah LAN card 2-nya. Lalu gimana saya untuk men-setting kedua LAN card ini ke VMware ini? Caranya cukup gampang. Kemudian kita klik pada add network. Enggak tahu bacanya. Kemudian di sini kita select VMnet 0 ya. Kita okekan saja dulu. Karena di sini saya menggunakan dua LAN card, jadi saya add hanya dua juga. Kemudian pada kita add lagi, kemudian kita pilih VMnet 1. Nah, oke, selanjutnya pada VMnet 0 kita klik bridge, kemudian kita arahkan ke LAN card pertama atau LAN card yang kita akan jadikan sumber internetnya. Nah, pada VMnet 1 kita akan pilih bridge juga, dan kita akan arahkan ke LAN card kedua atau LAN card yang kita akan jadikan yang mengarah ke bawah nantinya. Lalu kita klik apply. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita akan import Mikrotik tadi. Cara mengimportnya, silakan buka dulu folder yang telah di download atau yang sudah diekstrak tadi, kemudian kita pilih Mikrotik VMware-nya, kemudian double klik pada Mikrotik router OS yang extensionnya atau yang ikonnya kayak gini. Lalu kita klik double klik, kita coba double klik, kemudian tentukan lokasi di mana letak folder yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan letakkan Mikrotik ini di G, kemudian saya make folder, tulis di sini Mikrotik misalkan. Lalu kita klik OK, lalu kita pilih import. Mikrotiknya akan diimport. Lalu di sini kita akan pilih edit,
edit virtual machine setting. Selanjutnya kita akan hapus dulu network adapternya, kemudian kita akan add lagi. Kita pilih network adapter, kemudian next, kemudian custom specific virtual network, kemudian kita pilih VMnet 0, kita finish kan, kemudian kita add lagi. Selanjutnya network adapter lagi, kemudian next lagi, kemudian VMnet 1-nya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi VMnet 0 ini adalah LAN card yang pertama tadi, sedangkan VMnet 1 ini adalah LAN card yang kedua tadi yang sudah kita setting di network editor tadi. Kemudian kita oke kan, lalu kita klik power on this virtual machine. Oke, Mikrotik-nya sudah terlihat ready. Kemudian kita akan coba buka Winbox. Winbox-nya bisa teman-teman download di situs resmi Mikrotik. Nah, di sini kita bisa lihat Mikrotik-nya itu berada di MAC address yang ini ya. Kita coba klik MAC address-nya, kita double klik. Selanjutnya password adminnya kosong saja. Kemudian kita akan connect. Nah, bisa teman-teman lihat, silahkan di remove dulu konfigurasinya. Kita akan lihat tampilan Mikrotik ini dulu. Pertama kita harus cek sistem resource-nya dulu. Nah, di sini sudah terlihat free hard disk-nya itu adalah 26 MB dan count-nya itu adalah 1. Jika ingin mengedit count-nya, silahkan diedit pada VMware-nya. Di sini tertulis view Intel ya. Kemudian frekuensinya 2934 MHz. Nah, selanjutnya kita coba cek pada bagian lisensi, sistem lisensi. Itu sudah level 6 ya. Nah, di sini saya akan coba untuk setting awalnya. Bagi rekan-rekan yang belum tahu cara setting awal Mikrotik, bisa lihat video-video saya sebelumnya. Di sini saya akan setting sesuka hati saya saja, saya tidak akan jelaskan karena di video sebelumnya saya sudah bikin juga video tutorial cara setting awal Mikrotik itu gimana ya. Di sini terlihat ada LAN card 1 dan ada LAN card 2, dan ini adalah sumber internetnya tadi, dan ini adalah LAN card yang kedua tadi yang mengarah ke bawah. Saya akan setting dulu. Oke, saya sudah setting. Selanjutnya saya akan coba uji apakah Mikrotik ini berjalan dengan sempurna atau tidak. Saya akan uji dengan sebuah handphone. Oke, pertama saya akan coba hubungkan dulu akses pointnya ke LAN card 2. Oke, ini sudah saya hubungkan modem bekas ini. Modem bekasnya sudah saya hubungkan. Saya akan jadikan modem bekas ini sebagai akses point dan akan saya hubungkan ke LAN card yang nomor 2 ya, yang LAN card yang ini tadi, Oke, sudah terhubung kayaknya. Dan selanjutnya saya akan coba hubungkan ke EGA hotspot rumah ini. Kita klik EGA hotspot rumah, kita akan coba lihat. Nah, ternyata itu loginnya sukses. Dan kita lihat di sini, kita akan pastikan IP-nya adalah 192.168.511 yang ini ya. Kita akan coba login. Kita akan bikin usernya dulu. Nah, saya akan coba login ya.
dan terlihat bisa login ternyata. Selanjutnya kita akan coba speed test. Kita akan coba mulai. Oke. Nah, ternyata benar. Ternyata ini hanya sampai mampu 14 Mbps, mungkin karena lagi ada yang pakai ya. Kita perhatikan ini ada pergerakannya. Saya mendapatkan bandwidth 13 Mbps. Ini mungkin karena traffic lagi padat ya. Dan upload saya mendapatkan 20 Mbps atau 24 Mbps. Mungkin lagi banyak yang download, saya nggak tahu. Saya rasa memang ya. Lalu bagaimana caranya untuk menjadikan Mikrotik ini sebagai bahan eksperimen atau yang pengen belajar doang? Caranya cukup mudah. Misalkan teman-teman hanya mempunyai satu LAN card saja, tapi teman-teman juga ingin mengetahui fitur-fiturnya, dan jika mempunyai hanya satu LAN card, mungkin teman-teman hanya bisa menggunakan komputer teman-teman sendiri sebagai kliennya sendiri. Nah, cara cukup mudah. Untuk cara settingannya kayak gini ya. Nah, jika teman-teman hanya ingin menggunakan Mikrotik ini sebagai bahan praktek, dan tentu saja usernya komputer teman-teman sendiri, nah, caranya cukup mudah. Kita hanya ubah di bagian FMNet satunya saja, lalu pada bagian bridge kita ubah ke host only. Kita akan membuat LAN card virtualnya, kemudian pada bagian DCP nya kita hilangkan checklistnya, kemudian apply, lalu kita oke kan. Selanjutnya kita buka pada bagian adapter settingnya, pada LAN card yang mengarah ke LAN card utama. Kita hilangkan dulu ininya, checklistnya, supaya komputer teman-teman saja yang dianggap sebagai user atau kliennya. Nah, pada LAN card virtualnya kita akan bikin, kita disable dulu. Nah, jadi ini adalah LAN card yang mengarah ke internet tadi, dan ini adalah LAN card virtual yang akan kita jadikan sebagai komputer ini sebagai user si LAN card ini. Kita pilih di sini nantinya ya, tapi kita hidupkan dulu Mikrotiknya. Kita akan coba on kan dulu Mikrotiknya. Nah, lalu Mikrotiknya sudah hidup, kita akan coba kita akan anggap si komputer ini sebagai kliennya si Mikrotik ini. Tentu saja pada LAN card utama ini, pada LAN card yang utamanya kita harus unchecklistkan dulu pada bagian TCP 4 nya. Jadi koneksi akan diarahkan ke LAN card virtual ini nantinya, yaitu LAN card yang mengarah Mikrotik tadi. Ini adalah LAN card virtual. Kita akan coba ke double klik. Kita akan pada bagian ini, kita TCP pada bagian TCP versi 4 nya, kita klik properties, kemudian kita IP otomatis, kemudian obtain dan server, dan oke. Nah, kita lihat sudah terhubung. Kita lihat internetnya sudah terhubung. Kita lihat bagian detailnya, yaitu 5.10. dan kita akan coba buka inboxnya. Nah, itu sudah terlihat statusnya adalah H ya. Kita akan coba browsing. Nah, jadi Mikrotik ini bisa teman gunakan sebagai bahan praktek atau hanya sebagai bahan percobaan, atau sekedar mengetahui fitur-fitur yang ada di Mikrotik ini dulu. Ini saya running dengan menggunakan satu LAN card. Yang pertama tadi adalah 2 LAN card, dan sekarang ini adalah satu LAN card. Di satu LAN card ini yang dijadikan usernya sendiri adalah komputer ini sendiri. Akan coba klik ega.net.
akan diarahkan ke halaman loginnya. Oke, kita akan coba bikin user barunya. Kita bikin user 2 saja. Lalu kita ketikkan di sini user 2. Nah, kita save. Nah, dan pada saat sekarang ini adalah komputer saya sendiri yang jadi si user Mikrotik ini, dan saya sudah bisa melakukan browsing. Kita mencoba dulu buka YouTube. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bagaimana caranya untuk supaya Mikrotik ini dijadikan sebagai permanen, bisa juga. Oke, mungkin videonya sampai di sini. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe channel ini supaya saya bisa membuat video-video update terbaru dari channel ini. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.